Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk materi mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode optimasi dengan alternatif terbatas. Kategori model dalam sistem pendukung keputusan ada 7. Yang pertama, model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah relatif kecil. Nanti akan kita jabarkan secara detail ya, dari model 1 sampai ke model 7. Kemudian yang kedua, ada model optimasi dengan algoritma. Yang ketiga, ada model optimasi, kalau yang dua dengan algoritma, kalau yang ketiga ini dengan formula analitik. Kemudian yang keempat, model simulasi. Yang kelima, model heuristik. Yang keenam, ada model prediktif. Dan yang ketujuh, ada model-model yang lainnya. Model yang lainnya nanti akan kita jelaskan, kita bahas satu persatu. Ini adalah 7 kategori model dalam sistem pendukung keputusan. Model yang pertama adalah model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah relatif kecil. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi terbaik dari sejumlah alternatif. Ya, dia akan melakukan pencarian dari solusi, ya, terhadap solusi yang terbaik dari beberapa alternatif. Ya. Nah, teknik untuk menyelesaikan pada masalah ini itu bisa menggunakan tabel keputusan. Nanti akan kita bahas apa itu tabel keputusan. Kemudian ada pohon keputusan, nanti juga akan kita bahas, dan beberapa metode-metode pada multi attribute decision making atau MADM. Nah, nanti apa saja yang termasuk dalam metode MADM tersebut. Model yang kedua adalah optimasi dengan algoritma. Nah, dengan model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi terbaik dari banyak alternatif. Ya, di sini adalah solusi terbaiknya dari alternatifnya yang banyak. Ini perbedaan dengan yang pertama, beberapa ya, berarti lebih banyak dari model yang kedua. Nah, proses pencariannya dilakukan tahap demi tahap. Kemudian teknik penyelesaiannya menggunakan linear programming atau model jaringan. Jadi kalau sudah kategorinya solusi dari banyak alternatif, ini bisa menggunakan linear programming ataupun model jaringan. Model yang ketiga adalah model optimasi dengan formula analitik. Nah, dengan model ini dia akan melakukan pencarian terhadap solusi hanya dengan satu langkah melalui rumus tertentu. Ya, jadi dia melakukan pencarian ya dengan melalui rumus tertentu. Nah, model ini banyak dijumpai pada masalah-masalah yang berkaitan dengan inventory. Ya. Inventory itu secara arti adalah persediaan ya. Secara arti adalah persediaan yang artinya pengaturan data persediaan barang yang berkaitan dengan aktivitas logistik pada sebuah perusahaan. Nah, ini bisa menggunakan model optimasi dengan formula analitik. Yang keempat, model simulasi. Model ini melakukan pencarian terhadap solusi cukup baik atau solusi terbaik pada beberapa alternatif yang diuji dalam penelitian. Ya, disimulasikan. Kemudian yang kelima ada model heuristik ya. Ini melakukan pencarian terhadap solusi yang cukup baik melalui serangkaian aturan atau rules. Nah, model ini
banyak direpresentasikan dengan menggunakan pemrograman heuristik ataupun sistem pakar. Nah, ketika kita bicara heuristik ini, dia sering disebut sebagai lawan dari algoritmik. Ya, ini lawannya ya, lawan dari heuristik adalah algoritmik. Nah, dalam dunia pemrograman ya, model ini dapat menyelesaikan suatu masalah, tetapi tidak ada jaminan bahwa solusi yang dicari selalu dapat ditemukan. Nah, ini termasuk kategori model heuristik, beda dengan algoritmik. Atau dengan kata lain, heuristik ini adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian. Nah, salah satunya bisa menggunakan dari heuristik ini adalah hill climbing ya. Kalau sistem pakar itu adalah representasi, kita mengambil pengetahuan dari pakar ya, diadopsi menjadi sebuah sistem. Itu adalah sistem pakar. Yang keenam ada model prediktif. Sesuai dengan namanya, prediktif, memprediksi. Ini melakukan prediksi untuk masa depan apabila diberikan skenario tertentu. Nah, model ini lebih banyak direpresentasikan dengan menggunakan metode peramalan atau forecasting, atau bisa menggunakan analisis Markov. Nah, analisis Markov ini adalah teknik probabilitas ya, yang menganalisis pergerakan probabilitas dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Ini yang dinamakan model prediktif. Kemudian kita bahas ya, dan model-model lainnya ya. Kita bahas yang pertama adalah tabel keputusan ya. Di model yang pertama, tabel keputusan ini merupakan metode pengambilan keputusan yang cukup sederhana, di mana pada metode ini menggunakan bantuan tabel yang berisi hubungan antara beberapa atribut yang mempengaruhi atribut tertentu. Jadi ini hanya butuh bantuan sebuah tabel. Nah, umumnya tabel keputusan ini digunakan untuk penyeleksian masalah yang tidak melibatkan banyak alternatif. Jadi kalau tidak banyak alternatif, kita juga bisa menggunakan tabel keputusan. Ya, nanti akan kita lihat ya. Di dalam tabel keputusan, nilai kebenaran suatu kondisi diberikan berdasarkan nilai logika dari setiap atribut E, K ya. Jadi di sini untuk nilai kebenarannya itu berdasarkan nilai logika dari setiap atribut. Hanya ada dua nilai kebenaran, ya nilai kebenarannya itu ada dua. Yang pertama, EK itu bernilai benar atau EK ini bernilai salah. Ya, logika benar dan logika salah. Secara umum, bentuk tabel keputusannya seperti ini. D sama dengan E, di mana E itu merupakan himpunan bagian dari E1, E2 sampai EK. Ya. D itu apa? D itu adalah nilai kebenaran. Ya. Nilai kebenarannya itu adalah D. Sedangkan E adalah nilai kebenaran atribut ke I. Ya. Dia bisa bernilai true atau bernilai false. Ya. Di mana I sama dengan 1 sampai K. Contoh, ya kita lebih mudah memahami kalau menggunakan contoh. Contohnya adalah program studi sistem informasi, dia akan melakukan rekrutmen asisten untuk beberapa laboratorium di lingkungannya. Jadi, Prodi SI, dia memiliki lab ya, kemudian membutuhkan asisten, ya, membutuhkan asisten di laboratorium. Nah, persyaratannya untuk menjadi asisten ditentukan oleh nilai beberapa mata kuliah. Ya, jadi persyaratannya untuk asisten ini ditentukan dari nilai beberapa mata kuliah. Setiap laboratorium dimungkinkan memiliki syarat nilai yang berbeda. Ya. Oke, kita lihat
Ini tabel keputusannya, ada E1, ya, variabel logikanya sampai E7, ya. Kemudian di sini ada ekspresi logikanya. E1 memiliki IPK lebih dari 3,0. Ini syaratnya. E2 minimal tengah duduk di semester 3. E3 nilai mata kuliah algoritma pemrograman A. E4 nilai mata kuliah kecerdasan buatan adalah A. E5 nilai mata kuliah basis data adalah A. E6 nilai mata kuliah multimedia A. E7 nilai mata kuliah jaringan komputer adalah A. Ini dari variabel logika dari E1 sampai E7. Kemudian ini adalah ekspresi untuk logikanya. Nanti akan kita lihat apakah dia bernilai true atau bernilai false. Nah, tabel keputusannya seperti ini. Jadi di sini ada 5 laboratorium yang diperlukan untuk dicarikan asistennya. Laboratorium pertama itu adalah pemrograman web dan mobile. Yang kedua adalah komputasi dan sistem cerdas. Yang ketiga adalah sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak. Yang keempat multimedia dan grafis. Yang kelima adalah sistem dan jaringan komputer. Ini 5 laboratorium di dalam sistem informasi. Kemudian tabelnya, ya, tabel pertama untuk laboratorium pemrograman web dan mobile diperlukan E1 adalah yes. E1 apa? E1 berarti syarat untuk mendaftar di pemrograman web, ya, pemrograman web dan mobile itu IPK-nya lebih dari 3,0. Yang kedua, E2 minimal tengah duduk di semester 3. Harus memenuhi, yes ya. Yang ketiga, nilai mata kuliah algoritma pemrograman nilainya adalah A. Misalkan seorang melamar di laboratorium pemrograman web dan mobile. Ketiga syarat ini terpenuhi, tetapi nilai basis data nilainya adalah C. Apakah dia bisa? Bisa. Kenapa? Karena di laboratorium pemrograman web dan mobile tidak mengisyaratkan nilai basis data adalah A. Yang mengisyaratkan apa? Yang mengisyaratkan adalah nilai laboratorium dari sistem informasi dan RPL. Nah ini. Jadi nanti keputusannya berdasarkan seperti ini. Memenuhi. Oke, berarti dia memenuhi dari persyaratan. Yang kedua misalkan laboratorium komputasi dan sistem cerdas. Apakah semester IPK-nya 3,0? Ya. Duduk di semester 3 tidak diisyaratkan. Berarti boleh. Ya, semester 2 ataupun yang lainnya boleh. Ya. Kemudian yang paling penting E4. E4 itu apa? E4 adalah nilai mata kuliah kecerdasan buatan harus A. Ya. Itu kalau tidak A, berarti dia tidak memenuhi untuk laboratorium komputasi dan sistem cerdas. Meskipun nilai algoritmanya A, ya, kemudian nilai basis datanya A, tetapi kalau nilai kecerdasan buatannya tidak A, berarti dia tidak memenuhi. Dan sesuai dengan beberapa laboratorium yang lainnya. Ya, kalau ini berarti ya IPK-nya jadi di sini semuanya harus IPK di atas 3,0. Yang semester 3 itu hanya lab 1, lab 3 dan lab 5. Yang lab 2 dan 4 tidak. Ya, kemudian yang ini berarti sesuai dengan laboratoriumnya yang diisyaratkan. Itu gambarnya tentang tabel keputusan. Kombinasi untuk dapat untuk semua EI sama dengan 1, 2, sampai 7. Pada aturan tersebut merupakan pengetahuan untuk menentukan pemilihan asisten laboratorium. Sebagai contoh, untuk laboratorium pemrograman dan informatika dapat digunakan aturan ini, E1, E2, dan E3. Harus memenuhi semuanya ya. E1 dan E2 dan E3. Ya, berarti kalau tidak memenuhi salah satu, dia tidak bisa. Oke, biar lebih jelas, saya gunakan contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah sebuah perguruan tinggi
Ini akan memberikan penilaian terhadap produktivitas dosen dalam waktu 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu akan dilakukan penilaian terhadap produktivitas dosen yang ada di perguruan tinggi. Nah, kriterianya ada 5, yaitu nanti tidak produktif, yang pertama. Yang kedua adalah kurang produktif. Yang ketiga, cukup produktif. Yang keempat, produktif. Dan yang kelima adalah sangat produktif. Ya. Kemudian atribut yang digunakan untuk memberikan penilaiannya, ya, C1 jumlah karya ilmiah yang dihasilkan, jurnal. C2 jumlah diktat bahan ajar yang dihasilkan, jumlahnya nanti. C3 jumlah buku referensi yang dihasilkan. Jadi ini adalah atribut yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Tabelnya seperti ini. Jadi kategorinya dia bisa dikategorikan sangat produktif itu kalau C1 jurnalnya lebih dari 6. Ya. Kategori C2 jurnalnya lebih dari 2. Ya, C2 itu tadi bahan ajar ya. C3 buku referensi itu lebih dari sama dengan 1. Berarti 1 memenuhi ya. Oke. Bisa dikategorikan produktif apabila jurnalnya 5 atau 6. Salah satu ya. Kalau ini di atas 6 berarti 7, 8 dan seterusnya. Ya. Kemudian bahan ajarnya diktatnya lebih dari sama dengan 2. C3 buku referensinya tidak dipertimbangkan. Nanti akan kita bahas tidak dipertimbangkan itu maksudnya apa. Ya. Ini cukup produktif dan seterusnya ya sampai tidak produktif. Ya, tidak produktif. Ini tabelnya. Nah, nilai tidak dipertimbangkan di sini, ini ya, berarti berapapun nilainya diperbolehkan. Ya, nilainya berapapun nilainya diperbolehkan. Jadi mau 1, 2, 3 bisa. Sedangkan 0 berarti tidak menghasilkan. Beda ya, tidak menghasilkan sama berapapun nilainya diperbolehkan. Ya. Tidak dipertimbangkan ya. Berarti berapapun nilainya ya, berapapun nilainya tidak dipertimbangkan. Kalau nilainya 0 bagaimana? Ya sama, tidak dipertimbangkan. Misalkan seorang dosen bernama Tarjo telah menghasilkan karya ilmiah sebanyak 3. Ya, 3. Berarti 3 ada di sini, yang C1. Diktat sebanyak 2. Ya, ini kan harusnya di sini, tapi karena dia C1-nya di sini, ya ini lebih dari ini. Kemudian tidak menghasilkan buku referensi. Ya. 0 berarti kan 0 atau tidak dipertimbangkan. Maka Tarjo termasuk dikategorikan dosen yang cukup produktif. Menghasilkan 3 jurnal, menghasilkan 2 buku ajar, kemudian tidak menghasilkan buku referensi. Dia kategorinya cukup produktif. Yang kedua ada lagi yang namanya pohon keputusan serah tabel, itu jadi berdasarkan tabel. Kalau pohon keputusan di sini adalah metode penyelesaian masalah keputusan dengan cara merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk pohon. Jadi kalau tadi dalam bentuk tabel, tapi kalau ini nanti dibuat dalam bentuk sebuah tabel. Dibentuk dalam sebuah pohon. Ya, kalau tadi tabel ini adalah pohon. Nah, suatu pohon memiliki conditional note yang menunjukkan kebenaran suatu ekspresi atau atribut. Jadi, pada pohon tersebut, nanti dia memiliki conditional note yang memiliki kebenaran suatu ekspresi atau atribut. Nah, conditional note tersebut memberikan beberapa kemungkinan. Dapat berupa nilai boolean. Nilai boolean itu true or false, atau bernilai benar ataupun bernilai salah, atau beberapa alternatif nilai yang mungkin dimiliki oleh suatu atribut. Misalnya, ya, jadi itu bisa bernilai true or false, atau beberapa yang memiliki suatu atribut. Misalnya atribut tekanan darah. Tekanan darah itu ada rendah, ada normal, ada tinggi. Berarti dia nilainya tidak nilai boolean atau tidak bernilai true or false. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya untuk dosen produktif tadi,
nanti akan dibuat pohon keputusannya. Ya, ini dari tabel keputusan seperti ini. Seperti yang tadi yang ada di contoh tabel. Kita buat pohon keputusannya seperti ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi pertama dari C1, kalau C1 lebih dari 6, ya, dia diseleksi, C2-nya lebih dari 2, C3-nya lebih dari sama dengan 1, maka produktif. Tapi dengan contoh Tarjo tadi, ya, dosen Tarjo tadi, C1-nya berapa? 3, berarti langsung dia menuju ke sini. Ya, kenapa? Karena dia tidak mungkin ke sini karena lebih dari 6, tidak ke sini karena 5 atau 6, ya. Tapi karena nilainya Tarjo tadi 3, berarti dia langsung turun ke sini. Jadi lebih mudah. 3 atau 4. Kemudian C2-nya lebih dari sama dengan 1, ya. Memenuhi C1, memenuhi C2, maka dia karena tidak dipertimbangkan, ya, tidak dipertimbangkan, maka dia dikategorikan cukup produktif. Oke, saya ulangi lagi. Model pohon keputusan, ya, dibuat seperti ini. C1 lebih dari 6, maka nanti dia langsung dikondisikan, lihat C2 dan C3, dia bisa dikatakan produktif. Kalau nilainya 5 dan 6 ke sini, ya, 3 dan 4 ke sini, 1 atau 2 ke sini, kalau tidak sama sekali di sini. Contohnya, contoh yang tadi, dosen atas nama Tarjo, nilainya 3, berarti dia nggak perlu dibandingkan, ya, dia langsung 3 berarti di sini. Jurnalnya 3. Kemudian, bahan ajarnya berapa? Lebih dari 1 atau jumlahnya 2, berarti memenuhi, ya. Maka dia bisa dikategorikan adalah cukup produktif. Nah, ini bedanya. Kalau yang sebelah ini adalah tabel keputusan, tapi kalau yang sebelah sini adalah pohon keputusan. Sama, ya, cuma ini lebih simpel, lebih simpel. Kemudian yang ketiga ada yang namanya MADM atau Multi Attribute Decision Making. Nah, secara umum definisinya adalah berikut. Jadi misalkan A itu adalah himpunan bagian dari AI, di mana I sama dengan 1 sampai N, adalah himpunan alternatif keputusan, dan C sama dengan himpunan bagian dari CJ, di mana J sama dengan 1 sampai M, adalah himpunan tujuan yang diharapkan. Maka akan ditentukan alternatif X0 yang memiliki derajat harapan tertinggi terhadap tujuan-tujuan yang relevan atau CJ. Nah, beberapa fitur umum yang digunakan dalam MADM yaitu yang pertama ada alternatif. Jadi nanti di penjelasan tentang metode SAWWP nanti ada namanya alternatif. Itu merupakan bagian dari MADM. Apa itu alternatif? Alternatif di sini adalah objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Alternatif. Jadi memiliki peluang kesempatan yang sama untuk bisa dipilih. Yang kedua ada namanya atribut. Atribut. Atribut ini sering juga disebut sebagai karakteristik atau komponen atau kriteria keputusan. Nanti kita lebih sering menyebutnya adalah kriteria. Ya, kriteria itu juga termasuk sebagai atribut. Jadi kriteria nanti, ya. Meskipun kebanyakan kriteria bersifat satu level, namun ada atau tidak menutup kemungkinan adanya subkriteria yang berhubungan dengan kriteria yang telah diberikan, ya. Jadi kriteria itu nanti bisa menjadi sub lagi, ada. Nanti di metode SMART akan saya jelaskan kriteria dan sub kriteria. Gimana caranya kita menentukan nilai dari sub kriteria menjadi sebuah kriteria. Kemudian yang ketiga ada konflik antar kriteria, ya, atribut atau kriteria ini. Beberapa kriteria biasanya memiliki konflik antara satu dengan lainnya. Misalnya kriteria keuntungan atau kriteria benefit akan mengalami konflik dengan kriteria biaya atau kriteria cost.
Nanti akan kita bahas apa itu kriteria keuntungan, apa itu kriteria biaya. Berikutnya, yang keempat ada lagi namanya bobot keputusan. Ya, bobot keputusan menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria. Simbolnya nanti bobot itu adalah W. W1, W2 sampai WE. Pada MADM akan dicari bobot kepentingan dari setiap kriteria. Ya. Jadi penentuan bobot dari mana? Penentuan bobot itu berdasarkan kepentingan dari tiap-tiap kriteria. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, menentukan bobot bagaimana? Penentuan bobot itu berdasarkan kepentingan. Misalnya, pengalaman kerja itu lebih penting daripada alamat. Itu berarti pengalaman kerja urutannya di posisi yang pertama. Ya. Kemudian IPK itu lebih penting daripada alamat. Berarti IPK nanti ada di posisi yang kedua misalnya. Nah, nanti kalau sudah disusun baru kita tentukan. Berarti yang paling atas sendiri itu berarti bobotnya lebih tinggi daripada yang paling bawahnya. Diformulasikan. Ya. Berikutnya ada lagi namanya metrik keputusan. Ini setiap MADM ada metrik keputusan. Suatu metrik keputusan X, ya simbolnya X, bobot W, yang berukuran M kali N, berisi elemen-elemen X, Y, J, yang merepresentasikan rating dari alternatif A, I, di mana I sama dengan 1, 2, sampai M, terhadap kriteria C, J, di mana J sama dengan 1, 2, sampai N. Nah, masalah MADM adalah mengevaluasi M alternatif A1, di mana AI, di mana I sama dengan 1, 2, sampai M. Kemudian kriteria J, di mana J1 sama dengan 1 sampai N, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya, atau setiap kriteria itu tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Nah, kriteria atau atribut dapat dibagi menjadi dua kategori, seperti tadi yang saya jelaskan. Ada yang namanya kriteria benefit, dan ada lagi yang namanya kriteria cost. Ya, kriteria benefit atau keuntungan, dan kriteria cost. Bedanya apa? Bedanya kalau kriteria benefit atau keuntungan, itu adalah kriteria yang nilainya akan dimaksimumkan. Ya, sehingga nanti di penjelasan berikutnya, kita tentukan dulu apakah dia termasuk kriteria keuntungan atau termasuk kriteria biaya. Nah, kriteria keuntungan itu adalah kriteria yang nilainya akan dimaksimumkan. Contohnya apa? IPK. Ya, IPK-nya dilihat dari IPK-nya misalnya, dari pengalaman kerjanya. Yang bisa nilainya bisa dimaksimumkan. Atau dia menguntungkan sebuah perusahaan, itu kriteria. Kemudian kriteria biaya. Kriteria biaya di sini atau cost, kriteria yang nilainya akan diminimumkan, misalnya harga produk, biaya produksi, ya, alamat misalnya. Kenapa alamat menjadi kriteria cost? Ya, karena dengan jauh tempatnya itu akan menambah perusahaan untuk memberikan biaya transportasi. Jadi misalkan di sebuah pabrik, ya, dia dari mulai yang terdekat sampai yang terjauh itu nanti dilihat alamatnya. Alamatnya termasuk kriteria biaya. Kenapa? Karena digunakan sebagai acuan dalam pemberian transportasi. Jadi kalau dekat kita kasihnya sedikit, yang banyak kita kasihnya banyak. Jadi kita uraikan dalam bentuk kriteria biaya atau hal yang berkaitan dengan harga. Ya. Pada MADM, metrik keputusan, ini bentuknya seperti ini, ya, metriknya. Dengan EKJ merupakan rating kinerja alternatif ke I terhadap atribut ke J. Nanti mungkin di metode-metode akan saya jelaskan gimana cara menentukan dari metrik keputusan, cara membuat metrik keputusan, seperti apa. Nilai bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap atribut diberikan sebagai ini W, ya. W itu adalah bobot dari W1, bobot pertama, bobot kedua, sampai WN. Rating kinerja X dan nilai bobot ini merupakan nilai utama yang merepresentasikan preferensi absolut dari pengambilan keputusan. Jadi nanti kita lihat di ratingnya X, ya.
rating kinerjanya biasanya nanti dikalikan ya, dikalikan dari rating kinerja, nanti dikalikan bobot beberapa metode, nanti modelnya seperti itu. Masalah MADM diakhiri dengan proses perankingan. Jadi SPK itu hasil akhirnya adalah perankingan. Nanti jadinya di ranking. Untuk mendapatkan alternatif terbaik yang diperoleh berdasarkan nilai keseluruhan preferensi yang diberikan. Ya, nanti hasilnya adalah perankingan. Pada MADM umumnya akan dicari solusi yang ideal. Ya, ideal itu nanti dia yang ranking tertinggi itu yang ideal. Pada solusi ideal ini, ya, dia akan memaksimumkan semua kriteria keuntungan, yang keuntungan itu dimaksimalkan, dan meminimumkan semua yang termasuk kriteria biaya. Ya, jadi ada memaksimumkan semua kriteria keuntungan dan meminimumkan semua kriteria biaya. Ini adalah MADM. Nah, ini bentuknya seperti ini. Dari permasalahan ada kriteria atau atribut ya. Kriteria C1, C2 sampai CM. Kemudian alternatif ke-1, ke-2 sampai ini ya. Bentuknya seperti ini. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan MADM, antara lain adalah Simple Additive Weighting, SAW. Ini nanti dijelaskan dalam pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian ada Weighted Product, WP. Ada yang ketiga ada Teknik for Order Performance Based Similarity to Ideal Solution, TOPSIS. Nyebutnya mungkin susah ya, tapi kalau kita nyebut TOPSIS lebih mudah. Kemudian ada Elimination, Echoic, Traduction, Lele-Rail ya. Ini atau Electre ya. Nyebutnya susah juga ya. Relat ya. Kemudian ada Analytic Hierarchy Process atau AHP dan masih banyak yang lain lagi. Ini yang akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi model pengambilan keputusan dengan metode yang ada di dalam sistem pendukung keputusan, penyelesaiannya pun juga menggunakan penyelesaian MADM. Ya tentunya ada alternatif, kriteria, penentuan bobot, apakah kriteria benefit atau cost, ataupun yang lainnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WA Group, atau melalui komentar, atau melalui e-learning. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.